seandainya sholat begini nih di Madinah, di Mekah, ditemprang sama orang Arab, lah ngabisin waktu, ngabisin tempat. Beda sama di kita mah masjid kecil, musola kecentet, lihat dalamnya lega banget kan, karena kagak ada yang mau berjamaah. Silakan dari pintu sampai pintu, nggak jadi masalah bang. Jangan berantem, ini kelemahan kita. Ya Allah, Islam di kita macam-macam, jangan pada berantem cuman gara-gara nunjuk berantem nih. Yan, maaf nih, kan ada makmum bertiga nih bang, tahiyat yang tengah asyhadu alla ilaha illallah, kan ngejelengit tuh telunjuknya ya, diem anteng. Yang kanan asyhadu alla ilaha illallah, peputeran gitu tuh. Yang belah kiri asyhadu alla ilaha illallah, utak-utakan gitu. Nih, semuanya beda tuh tiga-tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi, udahan assalamualaikum warahmatullahi. Yang tengah, yang telunjuknya diem, dia usap muka. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kagak. Kenapa yang sebelah kanan, yang sebelah kiri negor yang tengah? Apa katanya? Bang, apa-apaan sih itu habis sholat segala ngusap muka? Karena nanyanya sinis, kesinggung. Ngomong apa loh? Apa-apaan itu habis sholat segala ngusap muka? Emang apa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua, keberatan lu berdua? Nih dengerin sama lu berdua, kenapa gua habis sholat ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua nih. Lu apa-apaan peputerannya kayak keleceran? Lu lagi utek-utekan baik kayak orang kena stroke ringan. Jangan berantem ya Allah. Sholatnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, niatnya sama, yang disembahnya pun sama. Allah. Yang nggak sama apa? Telunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala aidan afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya minta maaf, terlebih para habaib, para ulama, guru-guru kita. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata krama, kagak ada sopannya duduk di atas panggung di hadapan hadirin hadirat semua, diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum urut dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, perasaan hati saya kuat sing sereset. Kadang-kadang panitia lah yang terlalu berlebihan manakala menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Sumarekon, Kota Bekasi. Begitu saya nongtot, saudara, ilok saudara kagak tahu nongtot. Nongtot itu nongol. Nongol itu dinisbatkan buat ingus, saudara. Begitu saya nongol, saya langsung disambut sama para panitia. Panitia kuat ngegeriak, saya digerumutin sama panitia, sehingga sendal saya keliak, saudara. Untung saya kagak ngejongklok, terlalu berlebihan. Sebab saya belum urut dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz. Apa coba layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan, itu adalah Dayak. Saya mah pakaiannya doang bau-bau kiai, bau-bau ustad. Yang mending ini bau-bau kiai, bau-bau ustad, daripada nanti jadi ustad jadi kiai bau. Ada kiai bau, ustad bau, ada kiai ustadnya cuma sebatas omong doang. Hayu kurban, padahal dia belum pernah kurban. Kadang kebagian sedikit keluar dari grup. Purik. Lebih banyak memotong dewek ngapa ya? Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin Habibun al-Mahbub al-Habib Mustafa, sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM. Ini tulisannya 3 huruf bang, jadi apa coba? Dekem kan? DKM itu Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Yasin. Sangat saya muliakan guru kita Kiai Haji Sanusi MA. Sangat saya hormatin guru kita Kiai Haji Marzuki. Sangat saya hormatin guru kita Kiai Haji Farid Ma'ruf LC. Sangat saya hormatin guru kita Kiai Haji Muhammad Rifai. Sangat saya hormatin. Ini kapan ceramahnya saya ini? Mual ceramah kali baca ini doang ya. Sangat saya hormatin, gak dibaca kasihan, boleh nyatet ini. Jadi kayak bocah TK saya. Al-Mukarram Kiai Haji Fauzan, sangat saya hormatin. Baca ini doang ya 2:30 keluar kayaknya. Al-Ustadz Fadli Rois, yang sangat saya hormatin Al-Ustadz Anis Fuad. Dan saya mohon maaf kiranya kagak bisa nyebutin guru-guru yang lain.
Ilok jengkel kagak saya sebutin. Abang tahu jengkel? Jengkel itu temennya uduk bang. Jengkol. Nyok kita doain nyok. Nyok kita doain nyok. Moga guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita semuanya Allah panjangin umurnya. Allah sehatin jasmani rohaninya. Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita sering ngedengar kenapa kiai ustadz didoain panjang umur baik. Sebab kiai ustadz saat ini barang langka. Keberadaannya udah mulai punah. Percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi kiai, jarang pengen jadi ustadz. Calon presiden banyak, calon gubernur belatak, calon bupati seabrek-abrek, calon dewan apalagi. Kadang pencalonan masih lama ke fotonya udah rame dipajang di jalan, tempel-tempelin di puunan sampai ke patok kuburan. Kunti kali suruh nyolok ya. Apakah kita pernah ngelihat calon kiai, calon ustadz yang fotonya dipajang di jalan? Kagak. Ada game mumuludan, murajaban, foto penceramah, foto mubalik dipajang di jalan. Udah acara lupa panitia kagak ngebenahin. Angin lagi kenceng bae, rebah ketiup angin. Ada yang akhirnya ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai pepiding kandang embe. Suwe panitia. Foto saya jadi banyak dipajang di jamban, melototin pantat orang berak. Bahkan ketika kita punya anak perawan, ada yang suka, ada yang demen. Satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan, calon kiai, calon ustadz. Saya mau nanya, di antara dua calon menantu kita, yang bakal kita terima apakah anak karyawan, anak pesantrenan? Karyawan, jangan jawab. Kata saya karyawan. Biar kata demen ke bocah pesantrenan ya disindirin baik. Jangan mau ke ikan teri, sebab ikan teri kagak ada sisiknya. Jangan mau sama bocah santri, sebab bocah santri mah orang ada duitnya. La gorbata li alimin, kagak ada istilah belangsak buat yang paham ilmu agama. Dibawa ke gunung mal bingung, dibawa ke kota mal bakalan sengsara. Survei membuktikan, apakah kita pernah ngelihat ada kiai bawa-bawa gerobak nyariin rongsokan? Kagak ada. Pernah ngedenger gak ustazah kuli nyuci? Kagak. Boro-boro sekelas kiai, sekelas ustadz. Saya kata orang ustadz, bukan ustadz. Sebab definisi ustadz, definisi saya kagak tahu ini bang, maaf definisi. Apa tuh itu definisi? Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi ustadz huwa al-mahir fil ulum. Manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, ke sohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya, itu ustadz namanya. Kalau saya mah cuman ustadz pakai dal. Kalau ustadz apa? Ustadz itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, tuh ustadz. Saya kata orang ustadz, tahun 2000 saya baru pulang. Bukan pesantren, bukan mondok, bukan ngedon makan, ngedon tidur, sama ngedon berak di kampung orang. Terakhir di Bustanul Hidayah, Papar, Kediri, Jawa Timur. Tahun 2000 saya pulang nganggur. Ini jangan dibandingkan sama kiai sama ustad. Kata orang saya ustad. Tahun 2000 saya baru pulang nganggur. Tapi alhamdulillah tahun 2002 saya punya bini. Itu ada yang mau sama saya bang. Cuman itu bocah kayaknya belum sadar sampai sekarang. Tahu keblejok tuh kagak. 8 tahun saya rumah tangga ngontrak melulu sampai 7 kali pindah kontrakan. Gusar geser akhir maranjang pada hilang bau dia. Lah sekarang udah punya rumah biasa pakai pintu segala. No sawah di Kerawang yang lega bang. Sawah siapa coba? Sawah orang. Makanya kita doain semuanya guru-guru kita biar pada panjang umur ya, amin. Dan yang sangat saya hormatin adalah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah dan mengharap daripada syafaatul ujma baginda Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya teh kagak sudi ya. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Syarat
Maulid itu ada 4 menurut keterangan dalam kitab I'anatul Talibin. Bukan menurut saya ya, menurut keterangan dalam kitab I'anah itu syaratnya maulid itu ada 4. Yang pertama, ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Nah ini kita manusia apa bang? Apa dedemit kita ini? Manusia. Yang pertama. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani, adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tadi udah dibacakan? Udah. Yang ketiga, pembacaan sirah nabawiyah atau maulid, pembacaan sejarah Nabi. Apakah itu Al-Barjanji, Syaraful Anam, Maulid Azab, Maulid Deba, Simtud Duror, atau Adailulami. Untuk lebih meriahnya dibarengin dengan hadroh atau marawis. Bahkan ketika mahalul qiyam supaya lebih semarak, jangan sampai kalah sama tahun baru. Ketika mahalul qiyam ada yang pakai petasan, nggak jadi masalah, pasang petasan. Atau tahun depan kita tampil beda, jangan petasan, granat lah kita lempar-lemparin biar jeprah semua kita. Yang keempat, syarat maulid itu yang keempat bang, maaf ya, bukan kata saya, syarat maulid yang keempat itu wal aklu, makan, atau adanya jamuan atau adanya hidangan. Jadi kalau ada acara maulid kagak makan, itu kagak sah itu maulidnya. Jadi harus makan semua. Jangan yang makan mubalik sama panitia lagi. Semua harus makan. Nih, coba sekali-kali kita hadir ke Banten, ke Cidahu, Cadasari, Al-Maghfurlah, Kiai Abu Yadi, kalau sekarang anaknya itu, putranya yaitu Abu Yamuh Muhtadi. Itu luar biasa kalau acara maulid. Enggak ada ceramah, kagak ada. Yang ada adalah pembacaan Quran dan pembacaan maulid Nabi. Itu Al-Barjanji, yang dibacanya Al-Barjanji dari mulai ba'da isya, bahkan ketika mahalul qiyamnya luar biasa. Itu sampai 2 jam mahalul qiyamnya. Coba praktekkan di sini sama DKM. 2 jam kita mahalul qiyam. Kayaknya kita lumpuh semua. Tuh. Itu semuanya putra-putri beliau. Karena putra-putri beliau itu semuanya tahfidz, itu diwajibkan motong kebo semua. Itu kagak minta sama yang lain. Semuanya swadaya keluarga. Motong kebo buat nyuguhin yang maulid. Bahkan kalau di beliau itu ada karya beliau Al-Barjanji itu ditambahin dengan Asma Badar. Semuanya sahabat-sahabat Nabi itu beliau tahu. Abu Yadim Yati, qolal fakir turabu aqdamil waradim yati. Oh, cuman gancang bacanya. Jadi itu 4. Jadi syarat maulid itu 4. Yang pertama kumpulnya manusia, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan maulid Nabi, yang keempat makan. Ceramah enggak masuk dalam rangkaian maulid. Nah kadang-kadang mohon maaf ya, sampailah kita kepada acara inti maulid, yaitu ceramah agama. Lah, inti maulid itu apa sih? Pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan maulid. Yang lebih inti lagi makan, bukan ceramah. Udah gitu ceramahnya ngawur lagi. Ngawurnya bagaimana? Ngahujat orang, ngehina orang, memfitnah orang. Bukannya menceritakan akhlak Nabi, sampaikan kepada umat supaya umat itu tahu dan bisa mengamalkannya. Nah dalam kesempatan ini saya nggak bisa lama. Mohon tadi didengerin nih, maaf ya Pak Kiai, mohon maaf ya Pak Kiai, maafin saya, maafin. Sahabat bertanya ya, kayaknya mah pada ngantuk nih ya. Ini pada ada kakak sih?
Ada? Iya, iya. Nih, kata Imam Ghazali ya, la ibadata illa walaha syiddatun. Kagak ada bang yang namanya ibadah itu, di balik ibadah itu banyak tantangan dan rintangan. Ini kita ngaji dalam rangka maulid. Enggak ada ibadah yang didahulukan pahalanya melainkan ngaji. Karena ngaji itu pahalanya gede, tantangannya pun gede, rintangannya pun gede. Kadang kagak ngantuknya di ngantuk-ngantukin. Ya. Nah, nih. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nih bang nih, kita maulid itu apa sih? Mengharap syafaat. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Nih ada yang boro-boro syafaat bang. Jangan kata syafaat, memandangnya aja udah kagak bisa. Ilok ada, jangan pakai ilok. Abang memakai ilok. Ilok ada. Itu Nabi. Nah, maka Nabi bersabda nih. Nabi bersabda bang, ya awas nih. Kudu bisa memposisikan Allah itu berfirman, Nabi itu bersabda. Kalau kita ngebacot kita mah ilok itu ngapain sih lagi bersabda, kita mah ngebacot. Apa? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang apabila namaku diucapkan lantas dia yang ngedenger pura-pura kagak ngedenger, akhirnya dia kagak mau ngejawab, maka orang tersebut yang ketika nama Nabi kita diucapkan dia yang ngedenger diam baik kagak membaca sholawat, maka dialah yang tidak akan bisa menatap wajahku. Jangan kata syafaat, menatap saja sudah kagak boleh. Makanya kalau kita ngedenger nama Nabi kita diucapkan, musapa baik yang ucapannya di mana baik, maka kita harus menjawab dengan membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kembali lagi nih. Saya mau ke Malaysia besok, nggak bisa lama. Mau ceramah di Malaysia. Yang ngundangnya mantan Perdana Menteri Malaysia, Bapak Mahathir Muhammad. Dalam rangka acara hitanan Upin dan Ipin, bang. Ilok ngundang saya sono. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Amal ibadah apa sih yang lebih afdol? Amal ibadah apa sih yang lebih utama? Amal ibadah apa sih yang lebih cakep di antara sekian banyak amal ibadah? Ujug-ujug apa ya ujug-ujug ya? Apa ujug-ujug itu? Tiba-tiba baginda Rasulullah menjawab, as-salatu liwaktiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Amal ibadah yang lebih afdol itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktu. Nah, kan inti maulid itu kita kudu bisa apa namanya? Mengikuti akhlak Nabi. Nabi memberikan contoh kepada kita tentang akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada manusia. Akhlak Nabi kepada Allah itu apa? Mengabdi kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita sering ngedengar Nabi sampai bengkak kakinya karena kebanyakan sholat. Maaf, kita pernah bengkak kaki kita kebanyakan sholat? Mual. Palingnya kena asam urat kita mah. Tuh.
perintah sholat beda dengan perintah kewajiban ibadah yang lain. Kalau perintah kewajiban yang lain cuma tetelepa bang, tahu nggak tetelepa? Telo gue mah norak banget tetelepa. Ya, dari malaikat Jibril. Allah nyuruh ke malaikat Jibril sampaikan ini kepada nabi kita. Tapi sholat langsung, panggilan langsung menghadap Allah. Dalam kitab Kasifatus Saja karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Batani At-Tanari, apa katanya nih? Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Tidak dimaaf seseorang kan sholat selagi akalnya itu masih normal, kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa? Gila. Jadi kalau ada orang Islam kagak sholat berarti dia orang begitu. Kalau RT kagak sholat berarti RT gitu. Kalau lurah kagak sholat, kalau bupati kagak sholat bupati, kalau presiden kagak sholat, kagak berani saya ngomong gilanya. Tuh, Ustadz saya mau nanya, iya, saya kan sakit, terus saya kagak bisa berdiri, bagaimana itu kalau sholat? Paman aja ja'anil qiyami sholat jalisan, itu alternatif lain. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholat sambil. Kalau duduk kagak bisa, mutojian berbaring miring kagak bisa, mustalkian celentang juga ngap kagak bisa. Sholat bil isyarah, pakai isyarat, pakai kepala. Kalau kepala puyeng berarti kagak bisa, pakai mata kedap-kedip. Lah kalau mata perih, pakai hati inget. Lah kalau hati deg-degannya punya penyakit jantung, ya udah, ya kita carilah nomor Amil ya. Assalamualaikum Pak Amil, kemari ada proyek dadakan nih. Bawa lawan putih, ada orang kita gebek, kita bebesin hidup-hidup. Tuh. Oke Ustadz, itu kan praktek sholat. Saya kata dokter ini kan kena penyakit komplikasi, nggak boleh kena air 10 tahun umpama. Kalau kena air mati kata dokter. Minum aja nggak boleh pakai air, pakai dedek. Itu bagaimana kalau mau sholat? Sholat syaratnya itu mesti wudhu jelas, kudu pakai air. Panterangan kata dokter, bisa mati gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, alternatif lain apa? Tayamum, pakai apa? Pakai abu atau debu. Oh jadi kalau kita nggak boleh wudhu pakai air, kena faktor penyakit, tayamum. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu? Iya. Pakai abu, betul. Berarti make kukumur Ustadz, make bang, make, nggak apa-apa. Hayu jejel-jejelin ke mulut, gitu. Ke kuping, perulukin gitu, kuping tuh, madet. Itu ada teorinya nanti. Iya be, ganti wudhu tayamum Ustadz, mohon maaf bukan saya jorok. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Tuh, kok keberak-berak? Lah kan kalau habis berak udah cebok kan? Kalau kagak cebok apa namanya? Kepet, enggak sah kan? Cebok udah pakai air, nggak boleh. Kata dokter bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, alternatif lain apa? Istinja. Pakai apa? Batu bata, perodin ke bata. Nah kalau bata kagak ada, adanya kulit duren, pakai kulit duren. Paling keradak tuh pantat tuh. Nah sekarang sholat, mohon maaf banget ini mah. Nih sholat nih ya nih. Karena sholat ini pangkalnya ibadah. Kalau yang lain mah cuma ngikutin, yang menentukan keabsahan soal ibadah yang lain adalah sholat. Makanya berapi nih sholat bang, biar rapi. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, kita mah menurut ilmu fikih ya, asal tertutup aurat ya sah-sah saja. Ma baina surrawar warukbah, asal dari bawah dengkul sampai nutupin ini pusar ngelewatin segini ya sah-sah saja. Tapi kan ada tasawuf, emang pantas kayak begitu menghadap Allah.
makanya biar rapi. Nah kadang-kadang kan kita mah sholat, masya Allah ya maaf, kadang-kadang rapian mau kondangan mau ngebesan ketimbang sholat. Kadang sholat pakai kaos partai jadi tuh kita tuh. Udah gitu paling depan lagi barisannya. Kasihan mabum di belakang jadi baca kaos kita. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko biar rapih, pakai gamis yang kagak ada tulisan di belakangnya supaya kagak ngeganggu orang tuh, kagak ngeganggu orang tuh. Terus kalau pakai kain lapisi sama celana tuh, celana santri, celana komprang. Ini jangan gegabah nih ya. Dalam kitab Kasifah juga ada dijelaskan kalau kita sholat pakai kain dilapisi dengan celana komprang, cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah mintain ampunan tuh, tambah pahala kan. Jangan sholat pakai kain doang jadi, nggak pakai celana selempak acan. Sholatnya sholat asar, angin lagi kenceng baik, pintu masjid melongo ketiup angin nyelingkap berbunyi koplak keting lewat siapa yang main lato-lato dalam masjid itu bocah. Biar rapi. Terus pakai sorban bang, maaf, bukan saya ngajarin, bukan, pakai sorban. Kenapa? Kata Nabi kan sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban nih tuh, ini sorban ini nih bang, sorban kayak begini teh, ini bukan umbul-umbul, ini bukan sorban kayak begini, kayak guru-guru kita endangkan nggak punya sorban Ustad. Kalau kita nggak punya sorban, kita kan punya bini bang ya, bini kita kan sering beranak tuh kan. Kalau perempuan habis beranak suka diikat pinggangnya ya, warnanya merah cakep ya, panjang lagi ada 70 meter mah, angkin namanya angkin, jangan ditetek, udah selendangkan bawa ke masjid, wede seret terus DKM melohok ya buset, sorban keluaran apa tuh. Nah tuh, nah sekarang maaf nih ya, maaf banget nih, sholat nih setelah takbiratul ihram bang, tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar, Allahu Akbar, matanya ke bawah ke tempat sujud tuh, situ tuh. Jangan larak lirik baik, ada yang gegaruk baik. Maaf, 3 kali gerakan berturut-turut ya guru ya, batal nggak sholatnya? Tuh batal. Allahu Akbar. Terus kakinya jangan terlalu megar bang, kakinya ya tuh, jarak tungkak dengan tungkak hanya 1 jengkal gitu. Itu ada Ustadz, aliran apa tahu? Ngapa bang? Sholatnya beda sama kita dia. Beda ngapa? Gini tuh, wow Akbar. Itu aliran ngejar-ngejar kaki orang. Sholat kaki orang jadi diberik-berik wae. Jangan berantem, awas. Yang penting ini nih kita kudu ada kesadaran, umat Islam itu gampang diprovokasi, gampang diadu domba. Cuman sholat itu kan cuma sunat hayat, jangan diperdebatkan, jangan dipermasalahkan. Di kita ingat nih kita perhatikan, Allah menciptakan pelangi, kenapa begitu indah dipandang? Karena warna-warni. Kalau di Indonesia ini warna-warni Islam dengan bermacam-macam aliran akur kayak warna-warni, anugerah itu bang. Di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, Persib, Persija, main bola kali ya. Nih dengerin, di antara sekian banyak aliran yang paling berbahaya mah cuman 1 bang, aliran listrik itu doang. Hah, kesetrum mati kita. Lah enggak jadi masalah, mau buat gini gitu. Tanya sama guru kita, saya kan pernah dulu di Mekah. Saya sholat di masjid-masjid yang ada di Madinah dan di Mekah. Masjid di sono gede-gede banget bang, tapi isinya sempit. Kenapa? Karena jamaahnya
banyak. Coba, makanya nggak begitu. Seandainya sholat begini nih di Madinah, di Mekah, ditemprang sama orang Arab, lah ngabisin waktu, ngabisin tempat. Beda sama di kita mah masjid kecil, musola kecentet, lihat dalamnya lega banget kan, karena kagak ada yang mau berjamaah. Silakan dari pintu sampai pintu, nggak jadi masalah bang. Jangan berantem, ini kelemahan kita. Ya Allah, Islam di kita macam-macam, jangan pada berantem. Cuman gara-gara nunjuk berantem nih, Yan, maaf nih. Kan ada makmum bertiga nih bang, tahiyat. Yang tengah asyhadu alla ilaha illallah, kan ngejelengit tuh telunjuknya ya, diem anteng. Yang kanan asyhadu alla ilaha illallah, peputeran gitu tuh. Yang belah kiri asyhadu alla ilaha illallah, utak-utakan gitu. Nih semuanya beda tuh, tiga-tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi, udahan assalamualaikum warahmatullahi. Yang tengah, yang telunjuknya diem, dia usap muka. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kagak. Kenapa yang sebelah kanan, yang sebelah kiri negor yang tengah? Apa katanya? Bang, apa-apaan sih itu habis sholat segala ngusap muka? Karena nanyanya sinis, kesinggung. Ngomong apa loh? Apa-apaan itu habis sholat segala ngusap muka? Emang apa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua, keberatan lu berdua? Nih dengerin sama lu berdua, kenapa gua habis sholat ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua nih. Lu apa-apaan peputerannya kayak keleceran? Lu lagi utak-utakan baik kayak orang kena stroke ringan. Jangan berantem ya Allah. Sholatnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, niatnya sama, yang disembahnya pun sama. Allah. Yang nggak sama apa? Telunjuk. Terserah yang punyanya kan, mau diputer-puter terserah, nggak bisa membatalkan. Agama enaknya diutak-utak, enggih bang. Agama yang penting nunjuk nih bang, yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu tuh. Itu kudu buru-buru dibawa ke Pelabuhan Ratu, samperin Maerot tuh lah. Tapi kita kan masing-masing punya guru, betul? Ikutin guru kita. Bagaimana sholatnya? Tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar, Allahu Akbar. Kaki jangan terlalu megar bang. Sholat dalam keadaan perang nggak boleh kita tinggalkan. Makanya dalam semua kitab fikih itu ada teori sholat dalam keadaan berperang. Allahu Akbar. Takut nanti kita perang, kita posisi lagi sholat, ada orang nyerang kita, Allahu Akbar. Apa mau kita bat? Nggak boleh kan? Allahu Akbar. Takut kita ditonjok tuh. Enak kan? Mau ke kanan tuh, mau ke kiri tuh, ke depan. Musuhnya terlalu banyak, tinggal lari sama kita tuh. Lah kalau sholat begini bang, maafin deh ya. Lah kita nggak bisa, udah ngunci dewek ini. Lah kalau begini makan maaf ya, tuh. Enak kan? Mau ke kanan tuh, mau ke kiri tuh, mau ke depan tuh, enak kan? Waduh, keteter juga ini. Musuhnya banyak, lah tinggal kita lari tuh. Nah, sholat. Jadi yang pertama amal ibadah yang lebih afdol itu adalah sholat tepat pada waktunya. Awas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bentar lagi ya. Yang kedua nih. Yang kedua apa? Yang kedua saya pengen minum. Ini bagaimana tahu? Gue mah udah bagian. Ini be udah. Yang kedua, wabirrul walidaini, berbuat baik, hormat, sayang kepada kedua orang tua. Tadi kita kembali, kita maulid mengharap syafaat. Kan tadi udah dibahas,
Jangan kata syafaat, memandang wajah Nabi aja udah nggak bisa. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah akul waliden. Apa akul waliden? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata kita, kata durhaka itu adalah anak yang memusuhi orang tuanya. Nggak nanya sama orang tua, cemberut sama orang tua, nauzubillah sampai bunuh orang tua. Ternyata bang, ketika seorang anak dia minta ke Allah, ketika seorang anak ngedua, kedua itu minta, di situ nggak dicantumkan doa pengampunan terhadap emak bapaknya yang disebut Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka anak tersebut sudah dikategorikan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya guru-guru kita selalu itu doa Allahumma gfirli, doa orang tua itu selalu dibaca, karena kalau nggak dibaca akan berdampak kepada kita sebagai anak, yaitu disebutlah kita anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, gegara dia nggak ngedoain orang tuanya, la yaro wajhi salasatun, kagak bisa menatap wajahku 3 golongan umatku. Yang pertama akul waliden, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dulu bang, iya, ini ada apa kagak sih? Ada, tahu kagak ada doang saya mah. Sahabat ya guru, maaf, sahabat bang, orang kaya, rajin, dermawan, sering, pokoknya baca Quran, sering ikut perang, namanya Alqomah. Ketika Alqomah mati dan sekarat koma Alqomah, diajarin sama sahabat yang lain, ditalkinin, Alqomah kul la ilaha illallah. Alqomah nggak bisa mengucapkan, terkunci mulutnya. Kan aneh, sahabat bengong, kenapa Alqomah sahabat Nabi yang kaya raya, dermawan, rajin ibadah, rajin ikut perang, tapi ketika mati Alqomah nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tuh kan sahabat balik tuh nanya ke baginda Rasul Sayyidina Bilal dan yang lainnya, ya Rasulullah, Alqomah lagi koma, ditalkinin, dituntun baca la ilaha illallah, terkunci mulutnya, kagak bisa. Baginda Rasul kan tahu, kata baginda Rasul, udah tanyain aja ke bininya. Tanyain tentang apa? Tentang orang tuanya. Hanya kan sahabat balik lagi itu, pok, kalau laki empok ini Alqomah orang tuanya masih ada, tinggal emaknya doang. Bapaknya udah mati, kemarin kena corona kali. Emaknya di mana sekarang? Emaknya di satu Tegalan, ada gubuk reod. Disitulah penghuninya seorang nenek. Nah itu emaknya atau mertua saya. Ya udah kalau begitu. Akhirnya sahabat kan datang, nyamperin itu nenek. Kalau sahabat, nek, iya sahabat, ada apa ya? Kenal nggak sama Alqomah? Ya kenal, sahabat Nabi, orang kaya. Ya kenal saya orang kaya mah, orang kaya yang bager, dermawan. Iya kenal lah. Anak nenek bukan, maaf, bukan anak saya. Kenal iya, tapi bukan anak saya. Tapi saya yang ngeberanakin dia, saya. Darah yang ada di awaknya RTT saya. Tapi bukan anak saya. Dan saya bukan emaknya. Ya udah tuh, Nek, kalau begitu mah saya balik, silakan. Sambil ke baginda Rasul. Bagaimana? Kagak ngaku. Ya udah kan panggil lagi itu nenek-nenek, dipanggil ke rumah baginda Rasul, dan oleh baginda Rasul dibawa ke rumah anaknya Alqomah, sementara anaknya itu dalam keadaan
koma, sekarat. Apa kata baginda Rasul? Nek, kenal kami ini orang? Kenal. Sahabatmu ya Rasul, orang kaya, raya, dermawan, rajin ibadah. Anak nenek bukan? Bukan. Bukan anak saya. Saya bukan emaknya. Biasa we tuh nek, sewot wae. Tapi saya perempuan satu-satunya di kolong dunia ini yang ngeberanakin dia, yang netein dia. Tapi dia bukan anak saya. Ya udah kalau memang begitu, sahabat, cariin kayu bakar biar banyak, bebrekin sini, kumpulin sini. Kita duduk hidup-hidup Alqomah sebagai penebus dosanya kepada emaknya, sebab emaknya ini nggak mau ngampunin dosanya. Daripada nanti di akhirat disiksa dengan siksaan yang bermacam-macam dan dahsyat, mending sekarang kita siksa. Akhirnya sahabat kan nyari kayu bakar, ditumpukin, dibobrokin situ. Begitu mau dibakar, kasih sayang ibu kan sepanjang masa, betul? Kasih sayang seorang ibu kan bagaikan lautan tanpa tepian. Begitu mau udah digeletakkan di atas mau dibakar, apa kata emaknya? Stop ya Rasul, jangan dibakar anak saya. Saya maafin kesalahannya. Tong, maafin kesalahan lu tong. Maafin udah. Begitu dimaafin, baru terbuka mulutnya, bisa mengucapkan la ilaha, baru mati. Setelah mati bagaimana? Dikubur, beres sudah. Setelah beres penguburan, Rasulullah kan nanya lagi, nek sini, iya ada apa? Saya mau pengen tahu nih, maaf, kesalahannya apa nih? Kesalahannya begini ya Rasul, anak saya ini punya bini cakep, orang kaya. Terus jadi dia lebih cinta, lebih sayang sama bininya ketimbang saya sebagai emaknya. Saya sampai ditaruh di gubuk, nggak tahu menahu tentang kehidupan saya di kampung. Apa saya sakit, apa saya sehat, apa saya makan, apa kagak. Inilah yang membuat saya tersinggung. Akhirnya baginda Rasul bagaimana? Berdiri di atas kuburan anaknya Alqomah. Apa? Wahai sahabat Ansor dan Muhajirin, man faddola zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Wahai sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa saja orangnya yang lebih mengutamakan bininya ketimbang emaknya, lebih sayang sama bini ketimbang sama emak, lebih cinta sama bini ketimbang sama emak, lebih nurut sama bini ketimbang sama emak, fa alaihi laknatullah, maka anak tersebut akan dilaknat sama Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya baik fardu maupun sunatnya. Jadi begitu bang. Jadi kalau kita lebih sayang sama bini ketimbang emak, berarti kita pengikut Alqomah. Tinggal pilih nih bang, maaf, bini mah ada bekasnya. Kita bercerai sama bini cemplakin sama orang. Orang tua ada bekasnya enggak? Ono bekas emak gua, ono bekas bapak gua, ada begitu? Enggak kan? Iya. Jadi yang kedua itu, yang ibadah yang lebih afdol setelah sholat itu wabirrul walidain. Ada yang rahimakumullah, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terlebih para kiai, maafkan saya. DKM Bapak Ustadz Haji Yasin, maafin saya. Oh iya, panitia maafin, saya mau makan dulu ya. Saya langsung pulang. Itu. Siapa yang nawarin makan? Belum tentu ditawarin makan. Karena besok ada acara maulid di rumah. Ibu bapak, saya lagi bikin masjid guru, lagi bikin masjid. Ya, Haji Yasin, saya lagi bikin masjid ya Ustadz. Ya, doain ya biar Allah kasih kelancaran. Karena saya bikin masjid, mohon maaf di tanah sendiri, dan saya nggak punya donatur, dan saya nggak bikin proposal, nggak boleh
sama orang tua nggak boleh. Jadi sebisa dan semampu saya aja dengan izin Allah, tapi alhamdulillah wujud, cuman belum kelar. Itu maksudnya bagaimana? Saya minta bantuan boleh kagak? Tinggal diniatin pahalanya buat emak sama bapak. Kalau diizinin tuh kayak boleh nggak? Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Boleh ya. Hadroh, ayo hadroh. Iya. Tangguhkan ayo, hadroh jalan. Barangkali ibu bapak mau bantu buat pembangunan masjid di saya, seikhlasnya, seridhonya, terserah ya. Mau gope 1000 mah kagak dianting, gope ge nggak apa-apa ya. Ilok nggak kebeli semen 2 sak atuh ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ali. Ibu bapak saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal baik kita semua diterima oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Pahalanya buat emak, baba dan mertua kita. Kita doain emak, baba, mertua kita yang masih hidup semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Kita doain emak, baba, mertua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mudah-mudahan wafat meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk doa kita serahkan kepada guru-guru kita. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.